Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 40. Bagian B, yaitu tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan, angin dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan membenteng benteng. Ada yang bertugas melayan di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman atas setan-setan kafir sehingga mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah SWT yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Kali ini kita membahas menteladani atau membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nabi Sulaiman juga adalah salah satu raja kaya di dunia. Ada 4 raja kaya, yang kaya di dunia ini. Yang 2 dari Islam, yang 2 dari kafir. Yang 2 dari Islam ini adalah Nabi Sulaiman, yang kedua Zulkarnain. Kalau dari kafir, yang pertama Raja Namrud, yang kedua Fir'aun. Wah, itulah. Allah telah mencontohkan keempat raja itu. Raja yang kafir berakhir dengan kehinaan dan kehancuran di dunia maupun di akhirat. Tetapi raja yang Islam, Muslim, raja yang patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala berakhir dengan kemuliaan dan kebahagiaan tentunya di dunia dan akhirat. Gitulah. Kalau kita punya kekuasaan, maka jangan jadikanlah untuk berpatuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah jangan diberikan kekuasaan kalau hanya untuk membuat diri kita kafir atau ingkar, karena itu tidak ada untungnya untuk kita.
Walaupun kita jadi raja tetapi kafir, tidak ada untungnya bagi kita. Justru itu akan membawa kehancuran untuk diri kita di dunia dan akhirat. Nah, Nabi Sulaiman ini sampai dalam suatu riwayat hadis dikatakan bahwasanya Nabi Sulaiman pernah izin kepada Allah untuk meminta untuk memberikan rezeki kepada makhluk gitu ya, kepada makhluk Allah selama sebulan aja, minta izin kepada Allah, saking kayanya. Karena Nabi Sulaiman itu kaya luar, karena semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Pembantunya bukan hanya manusia tetapi seluruh makhluk jin pun Islam atau semuanya patuh kepada Nabi Sulaiman. Tetapi dalam cerita tersebut Nabi Sulaiman dan bala tentaranya menyediakan membuat pasakan dalam 1 bulan. Setelah memasak selama 1 bulan, ada makhluk ikan nun namanya yang ada di laut meminta rezeki, dan yang hasil kerja 1 bulan Nabi Sulaiman itu ternyata ikan pun masih mau, apalagi makhluk yang lain masih kelaparan semua. Ternyata Nabi Sulaiman jangankan sebulan, sehari pun 1 ikan pun tidak mampu untuk memberikan rezeki walaupun kaya raya. Nah, begitulah makhluk. Sehebat-hebatnya makhluk, sekaya-kayanya makhluk, sebagaimana dialami oleh Nabi Sulaiman, tidak akan bisa menyaingi kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah yang Maha Menciptakan. Apalagi kita, maka sangat sesat sekali kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku ya, ada mengaku-ngaku nabi itu palsu, ada yang mengaku-ngaku Tuhan seperti Firaun. Nah, begitulah sehebat-hebatnya kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman, ternyata ya, untuk bisa memberikan rezeki kepada makhluk itu tidak akan bisa ya. Karena Nabi Sulaiman itu dalam suatu cerita sebagaimana yang dikisahkan dengan seorang Ratu Bilqis ya, Nabi Sulaiman alaihissalam membuat singgasana dalam sekejap mata, bahkan mengalihkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat Nabi Sulaiman dalam sekejap. Karena apa? Yang ngerjainnya jin, anak buah Nabi Sulaiman. Begitu. Begitu juga singgasana Nabi Sulaiman penuh dengan mutiara intan, karena yang membuat jin dalam sekejap aja bisa membuat singgasana. Begitulah kehebatan Nabi Sulaiman. Dalam sekejap singgasana Ratu Bilqis bisa pindah ke tempat Nabi Sulaiman. Begitu kuasanya. Begitulah
keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman raja, bukan hanya memerintah kepada manusia, tapi seluruh makhluk, jin, setan dan semua. Setan aja diikat, tidak bisa berbuat kejahatan. Karena setan ini kalau tidak diikat kan membuat kerusakan terus, mengganggu kepada orang, baik sedalam melalui hati, pikiran maupun dengan hal-hal yang bisa mencelakakan manusia, contoh di perjalanan dan sebagainya. Maka kita harus sering berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan dan kejahatan syaitan. Baiklah, Nabi Sulaiman juga bepergian dengan naik angin. Luar biasa angin. Begitulah. Sampai sini aja untuk ceritanya. Untuk tugasnya adalah tulis saja bagian B ini. Kisah teladan Nabi Sulaiman. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.